Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, terus tuntun dan pimpin setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hati yang tidak degil. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Apa yang telah dinubuatkan Yeremia, sesungguhnya telah benar-benar terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia, di Eropa telah terjadi pembantaian orang-orang Yahudi, sampai mencapai jumlah 6 juta warga Yahudi Eropa oleh kejahatan Nazi Jerman yang dikenal sebagai peristiwa Holocaust. Namun setelah peristiwa itu, PBB mengakui terbentuknya kembali negara Israel, di mana setelah itu terjadilah secara besar-besaran pulangnya kembali warga Yahudi dari Eropa terutama, dan juga dari bangsa-bangsa lain ke tanah Israel di Timur Tengah. Inilah yang dinubuatkan oleh Yeremia ketika dikatakan, Yeremia pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Hal terpenting yang perlu untuk kita perhatikan pagi ini adalah apa sebenarnya yang telah terjadi dari pandangan Tuhan. Coba perhatikan Yeremia pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. 2 perkara inilah yang menjadi perenungan penting bagi kita hari ini. Pertama, sebagai orang tua, saya bertanggung jawab
bukan hanya bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi anak-anak dan keturunan setelah saya. Inilah tanggung jawab imamat yang harus dipahami oleh setiap orang tua. Kitab Keluaran pasal 20 ayat keempat sampai ayat yang kelima berkata, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Bagaimana tanda atau bukti orang-orang yang membenci Tuhan? Sederhananya, mereka telah menolak perkataan firman Tuhan. Akibatnya, karena tidak adanya rasa hormat di hidup seorang ayah atau ibu akan Tuhan, maka anak cucu dan keturunan mereka akan memandang rendah, bahkan lebih jahat lagi dari apa yang orang tua mereka telah kerjakan. Kemudian yang kedua, masing-masing manusia telah menjadi degil hatinya. Yeremia pasal 16 ayat yang ke-12 menjelaskan apa arti degil. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Degil adalah sikap hati, karena hati kita tertuju atau terarah kepada kejahatan. Maka sekalipun kita mengenal kebenaran, kita akan tetap saja berjalan melangkah ke arah kemana hati kita condong. Saudaraku, pagi ini berdoalah dan ambil keputusan untuk tidak lagi mengarahkan hati kita kepada segala bentuk kejahatan. Tuhan Yesus sendiri berkata di Markus pasal 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 demikian. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami, agar kami memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, supaya kehidupan kami bisa terus diarahkan, diajar, bahkan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.